Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Puspita Diah Perlia. Dan di video kali ini kita akan membuat gantungan kunci rajut bentuk buah nanas seperti ini. Dan selain sebagai gantungan kunci, kita bisa manfaatkan juga sebagai tempat koin. Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Kita langsung aja. Untuk alat dan bahan di sini saya menggunakan benang poli cherry warna hijau, warna kuning, kemudian hakpen. Saya gunakan ukuran nomor 4 garis kosong. Kemudian jarum tapestri, gunting, korek api, dan stitch marker. Pertama-tama kita ambil benang warna kuning. Buat magic ring. Kemudian kita masuk row pertama. Buat 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita buat 12 double crochet di dalam magic ring. Di sini kita buat 12 DC. 1. Beri penanda dulu di double crochet yang pertama. Untuk nanti kita slip stitch di akhir. 2, 3, 4, 5, 12. Setelah kita buat 12 double crochet, selanjutnya tali yang pendek ini kita tarik sampai ini kecil. Kemudian langkah selanjutnya kita akan slip stitch di penanda atau di double crochet yang pertama. Untuk row pertama sudah selesai, total ada 12 double crochet. Kemudian selanjutnya untuk sisa benangnya ini ikut kita rajut. Kemudian kita masuk ke row kedua, buat 2 rantai sebagai pondasi. Kemudian di lubang yang sama kita buat double crochet increase, yaitu 2 double crochet dalam satu lubang. Dan kita beri penanda dulu di double crochet yang pertama. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet increase. Dan di row kedua ini, di setiap lubang kita akan buat double crochet increase, yaitu setiap lubang kita isi dengan 2 double crochet. Kita teruskan dulu sampai 1 putaran. Setelah selesai, yang terakhir kita slip stitch di penanda. Dan di row kedua ini kita punya total 24 double crochet. Kemudian kita masuk row ketiga, buat 2 rantai. Kemudian di lubang yang sama kita buat 2 double crochet tapi yang tidak kita selesaikan. Tahan seperti ini. 1 kali lagi buat double crochet yang tidak kita selesaikan. Kita akan membuat double crochet cluster, lalu kita satukan. Beri penanda dulu di double crochet cluster pertama. 1 rantai, kemudian skip 1 lubang, kita buat 3 double crochet cluster
di lubang berikutnya. Skip satu lubang, kita buat 3 double crochet cluster. Buat double crochet yang pertama tidak selesai, 2, kita tahan seperti ini, 3, maka kita punya 4 serat benang di hakpen, lalu kita satukan. Kemudian satu rantai, kita ulangi lagi, skip satu lubang, lalu skip satu lubang, di lubang berikutnya kita buat 3 double crochet cluster, 2 double crochet yang kita tahan, 3, maka kita punya 4 serat benang di hakpen, lalu kita satukan. Satu rantai, kita ulangi lagi langkah yang tadi, kemudian skip satu lubang, kita buat di lubang berikutnya 3 double crochet cluster, 1 double crochet yang kita tahan, 2, 3, maka kita punya 4 serat benang, lalu kita satukan. Satu rantai, dan kita ulangi langkah tadi, skip satu lubang, kita buat 3 double crochet cluster, dan seterusnya sampai sini. Dan setelah kita selesaikan satu rantai, kemudian kita slip stitch di penanda. Kemudian kita slip stitch lagi supaya kita mulai di space yang ini. Maka kita slip stitch lagi, kita geser slip stitch, dan kita akan mulai row keempat, buat 2 rantai, kemudian 2 double crochet yang kita tahan, dan 2 rantai tadi itu sebagai 1 double crochet yang kita tahan ya. Maka kita punya 3 serat benang, lalu kita satukan. Satu rantai, beri penanda dulu di double crochet cluster yang pertama, kemudian kita buat lagi di space berikutnya di sini, di lubang berikutnya 3 double crochet cluster, 1 double crochet kita tahan, 2 kita tahan, 3 kita tahan, maka kita punya 4 serat benang, lalu kita satukan. Kemudian satu rantai, kita ulangi langkah tadi, kita mulai di lubang berikutnya atau di space berikutnya di sini, buat 3 double crochet cluster, 1, 2, 3, kita tahan seperti ini, kita punya 4 serat benang, lalu kita satukan. Satu rantai, dan kita ulangi langkah tadi di setiap lubang ini sampai ujung sini. Dan yang terakhir, kita buat 3 double crochet cluster, kita satukan satu rantai, kemudian kita slip stitch di penanda atau di double crochet cluster yang pertama. Dan untuk nanti row kelima, caranya sama dengan row keempat. Kita bergeser dulu ke space yang ini, maka slip stitch lagi, dan kita mulai ke row 5, buat 2 rantai, lalu 2 double crochet yang kita tahan, lalu kita satukan. Kemudian satu rantai, dan kita beri penanda dulu di double crochet cluster yang pertama. Dan untuk row kelima, caranya sama ya seperti di row keempat. Buat double crochet cluster, satu rantai, dan seterusnya ya. Di satu putaran ini
Caranya sama seperti di row keempat. Kemudian kita ulangi di row 5, 6, dan 7. Caranya sama seperti di row keempat. Nanti kita ketemu sampai di row ke-7 ya. Setelah saya buat sampai row ke-7, yang terakhir kita slip stitch, lalu buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita potong benang. Dan untuk bagian badan buah nanasnya cukup sampai sini. Kemudian kita buat daunnya. Kita ambil benang warna hijau, buat slip knot dulu. Dan untuk mempermudah untuk merapikannya, untuk sisa benangnya kita selip-selipkan dulu. Kemudian kita akan mulai di space yang tengah-tengah sini. Buat satu rantai dengan warna hijau ini. Lalu masih di lubang yang sama kita buat satu single crochet. Kemudian kita buat satu rantai. Kemudian di lubang berikutnya, di space berikutnya kita buat satu single crochet. Kemudian kita buat 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 rantai, kita akan mulai membuat slip stitch, skip satu lubang. Kita akan mulainya di lubang kedua, 1, 2, di bagian punggung rantai. Kita mulai di lubang kedua, bagian punggung rantai. Di sini kita buat slip stitch. Kemudian di lubang berikutnya, di punggung berikutnya, kita buat satu single crochet. Dan di lubang berikutnya kita buat half double crochet. Setiap lubang kita isi dengan half double crochet. Kita ulangi sebanyak 7 kali ya. 1 tadi, 2 di punggung berikutnya, 3 kemudian di punggung rantai berikutnya, 4, 5, 6, 7. Seperti ini hasilnya untuk daunnya. Kemudian langkah selanjutnya, di space berikutnya atau di lubang berikutnya sini kita buat satu single crochet. Dan kita ulangi lagi langkah dari awal. Setelah satu single crochet, satu rantai, kemudian satu single crochet lagi. Kemudian 10 rantai untuk daunnya. Kita ulangi lagi ya, 10 rantai. Kemudian kita mulai di punggung yang kedua, buat slip stitch. Kita mulai di bagian punggung rantai dengan slip stitch. Kemudian satu single crochet masih di punggung rantai.
kemudian half double crochet, dua, kita buat half double crochet sebanyak 7 kali, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini untuk daunnya yang kedua. Kemudian kita buat single crochet di lubang berikutnya, kemudian satu rantai, dan kita ulangi lagi langkah yang awal buat single crochet. Kita ulangi buat daun, caranya sama sebelumnya sampai kita punya 6 daun. Setelah kita buat sampai ujung, yang terakhir kita akan slip stitch di single crochet yang pertama, kemudian satu rantai untuk mengunci, lalu kita putus benang. Dan sudah jadi untuk buah nanasnya seperti ini. Dan untuk sisa benangnya bisa kita rapikan. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat tali serutnya. Ambil benang warna hijau, kemudian buat slip knot, kemudian 10 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 10 rantai, kita akan memulai di lubang kedua dari hakpen, skip satu lubang, kita buat di lubang kedua bagian punggung rantai, kita buat slip stitch di lubang yang pertama, kemudian di lubang berikutnya kita buat satu single crochet, di lubang punggung berikutnya kita buat half double crochet sebanyak 7 kali ya. Di setiap lubang kita isi dengan satu half double crochet. 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7 half double crochet, kemudian selanjutnya kita buat 50 rantai. Setelah kita buat 50 rantai seperti ini, buat satu rantai lalu kita putus benang seperti ini. Kemudian dengan bantuan jarum kita akan memasang tali serutnya. Dan bisa kalian lihat seperti ini caranya. Kemudian selanjutnya kita satukan benangnya ya. Kita ikat seperti ini ya teman-teman. Kita ikat 2 kali.
Kemudian sisa benangnya kita selipkan di sini biar nggak kelihatan. Setelah kita rapikan, hasilnya seperti ini. Dan bisa kita tarik untuk serutannya. Maka sudah jadi untuk gantungan kunci rajutnya. Dan kita bisa manfaatkan sebagai tempat koin seperti ini. Atau tempat uang. Kemudian cara pengaplikasiannya pada kunci atau kita akan memasang di kuncinya. Seperti ini. Kemudian kalau kita memanfaatkan sebagai hiasan tas juga bisa. Cara pasangnya seperti ini ya teman-teman. Dan maka sudah jadi untuk gantungan kunci rajut bentuk nanas yang multifungsi ini. Dan sekian video dari saya. Untuk yang suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan selamat mencoba.